Selamat datang di channel saya, Cerita Pak Wu. Kali ini kita akan menceritakan tentang seseorang yang tadinya itu setahu dia itu dulu itu dia normal. Waktu kecilnya maksudnya, jadi tidak ada sampai umur usia 10 tahun itu, setahu dia itu tidak pernah ada kecenderungan atau tidak ada kecenderungan untuk menyukai sesama jenis. Tapi kok semakin hari semakin tahun dia menyukai sesama jenis. Nah, dia merasa tersiksa dengan keadaannya itu, karena dia merasa saya bukan bakat homo kok. Saya pengen normal. Nah, kemudian dia datang ke saya menceritakan masalahnya itu. Dia pun sudah punya istri dan punya anak. Cuma mimpinya itu selalu ke cowok. Dan kalau lihat laki-laki muda atau bahasa gaulnya itu berondong, itu langsung gairahnya itu timbul. Dan itu menyebabkan bertahun-tahun, puluh-puluh tahun itu dia kurang suka dengan atau tidak bergairah dengan istrinya. Ketika masih muda, ketika masih awal-awal pernikahan, oke lah, bisa menutupi. Tapi semakin tahun, ketika dia sudah tidak perkasa, untuk agar bergairah dengan istrinya, dia harus memakai obat. Tapi karena usianya sudah kepala 5, saat ini sudah kepala 5, gairahnya sudah menurun, bahkan sekarang pakai obat pun sudah tidak bisa. Bahkan istrinya karena sudah dianggurkan itu sudah tidak berhubungan itu selama 3 tahun. Ya, dia selalu beralasan, mungkin saya itu sekarang bisanya seperti itu karena kemarin jatuh, jadi saraf kejepit. Itu selalu itu yang menjadi alibi bagi dia, karena menutupi berpuluh-puluh tahun bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak menyukai wanita. Dia lebih suka dengan laki-laki. Kemudian setelah saya gali ternyata karena dia dulu pernah dilecehkan. Jadi waktu umur 10 tahunan mungkin, dia itu suka digoda sama laki-laki 5 tahun di atasnya. Suka digoda, suka intinya dirayu-rayu dan seterusnya. Sampai akhirnya terjadi hubungan dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya terjadi beberapa kali. Oke, setelah itu memang mereka berpisah. Tapi efeknya ternyata berlanjut. Dia selalu bermimpinya dengan lelaki, tidak dengan perempuan. Padahal waktu itu kan mulai setelah itu dia mulai remaja, kemudian dewasa, akhirnya menikah, dan berpuluh-puluh tahun kemudian
mengarungi pernikahan. Tapi ya itu, sama sekali tidak ada gairah. Nah, masalahnya dia merasa malu karena di lingkungannya dia itu dianggap sebagai panutan masyarakat. Ya itu susahnya di situ. Jadi dia itu tersiksanya kata seperti itu. Orang tidak tahu Pak kalau saya itu punya kelainan seperti itu. Padahal saya aslinya itu sama sekali tidak ada gairah dengan wanita. Padahal saya di hadapan orang-orang saya berwibawa, pekerjaan saya pun yang keras-keras, yang berhubungan dengan kuli. Saya selalu mencari pekerjaan yang maskulin untuk menunjukkan bahwa saya itu cowok sejati. Padahal sebenarnya hatinya katanya tersiksa karena itu. Setelah bertemu saya terapi, ya hanya lewat ngobrol saja, komunikasi antar jiwa. Tidak lama kemudian pada hari ketiga katanya, dia mulai bermimpi dengan wanita. Mimpi berhubungan badan dengan wanita dan istrinya sendiri. Jadi bukan dengan orang lain, tidak, malah dia mulai mimpi, tapi mimpi dengan istrinya sendiri. Padahal itu berpuluh-puluh tahun istrinya di depannya pun dia tidak gairah, apalagi kok sampai bermimpi. Jangankan bermimpi. Nah, di hari ketiga itu dia entah kenapa bermimpi berhubungan dengan istrinya sendiri. Nah, dari situ juga timbul rasa kangen. Rasa yang terpendam sudah berpuluh-puluh tahun. Rasa bersalah yang berpuluh-puluh tahun itu seolah keluar semua. Sehingga besoknya dia mulai benar-benar tulus mengasihi istrinya. Dan bisa melakukan tugasnya kembali tanpa obat dan tanpa ibaratnya pakai acara apa, ibaratnya pura-pura dulu atau dibuat-buat gimana biar terangsang, itu tidak. Dia benar-benar mulai saat itu, setelah kejadian mimpi itu, dia mulai normal. Itu yang membuat saya ikut bahagia, karena setelah berpuluh-puluh tahun ternyata saya bisa menyembuhkan. Dia juga berterima kasih karena dia juga malu di lingkungannya karena dianggap berwibawa, tapi hatinya sebenarnya tidak seperti itu. Sekarang dia sudah tidak berpura-pura lagi bahwa dia sekarang seutuhnya bisa mencintai istrinya, bisa mencintai wanita, dan tidak ingat atau tidak ingin kembali berhubungan dengan berondong untuk anak-anak muda. Dulunya padahal dia selalu menyediakan dana untuk berkencan dengan anak-anak muda. Dia kan selalu bilang, pamitnya, saya mau ke proyek, ada pekerjaan di sana. Padahal sebenarnya itu alasan alibi dia untuk berkencan dengan anak-anak muda.
Itu cerita kali ini dari saya. Kita akan lanjut ke cerita berikutnya. Siapa tahu Anda berminat untuk terapi atau sekedar curhat, atau mungkin ingin disembuhkan dari jarak jauh atau bertemu langsung, bisa. Silahkan hubungi saya, ada nomor yang tertera.